Gimana, Dek? Nih. Bobo, anak cila bobo, gigi api ompong. Nanti jadi. Ahmad Zhoni, salah satu aktor ternama Indonesia kini sedang menghadapi persoalan hukum akibat penyalahgunaan narkoba. Awalnya, Ahmad dituntut hukuman 12 tahun penjara. Namun kemudian hasil putusan Ahmad divonis hukuman 3 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Tentu hal ini lebih ringan dari tuntutan sebelumnya. Di tengah kemelut perbincangan terhadap putusan majelis hakim terhadap Ahmad Zhoni, baru-baru ini, Iris Bella, ibu dari anak-anak Amar merayakan ulang tahun anak mereka, Amala. HBDAD, bahagia bisa libur sejenak dari syuting untuk merayakan ini, tulis Iris. Amala merupakan anak kedua atau bungsu dari pasangan Ahmad Zhoni dan Iris Bella. Perempuan kecil itu terlihat cantik menggunakan gaun ala princess. Diketahui bahwa Amar dan Iris memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahannya, Air Bumi dan Amala. 2 buah hati Amar dan Iris tumbuh menjadi anak yang tampan dan cantik seperti baby dan maminya. Melihat postingan Iris Bella tersebut, sontak warganet merasa terharu sehingga banyak dari kalangan menyoroti postingan Iris Bella dan memberi untayan doa baik untuk sang buah hati, Amala. Banyak warganet juga memuji kecantikan Amala dan Iris, bahkan beberapa di antaranya memuji ketampanan anak sulung Amar dan Iris, Air Bumi yang juga terlihat pada foto yang diposting. Lebih lanjut, Iris Bella menyebut vonis mantan suaminya itu diketahui dari pemberitaan. Perempuan yang akrab disapa Idol itu menyebut turut prihatin, namun dia mengaku ada agak leganya karena vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ia pastinya turut prihatin, tapi ada agak leganya juga karena kan tuntutannya 12 sampai akhirnya keputusan 3 tahun. Termasuk ada sisi baiknya juga, kata Iris Bella. Ibel tak menyangka ketika mendengar dugaan Ahmad Zhoni terlibat peredaran narkoba. Seusai vonis yang dibacakan majelis hakim ternyata lebih ringan membuat Iris Bella juga merasa lega. Ahmad Zhoni mendapat hukuman karena narkoba untuk ketiga kalinya. Tentu peristiwa ini membuat ibu 2 anak itu berharap Ahmad Zhoni bisa mengubah sifat dan sikapnya. Pastinya lebih dewasa ya. Namanya kita tertempa masalah, kesalahan, buat kita lebih bijak. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih dewasa lagi dan lebih bijak lagi dan itu yang aku lihat sih, kata Iris Bella. Aku doain terus, semoga 3 tahun kan bukan waktu sebentar apalagi di dalam tempat yang siapa sih yang mau ada di situ. Tapi mudah-mudahan itu bentuk kasih sayang Allah untuk Bang Amar, pungkasnya. Iris Bella dan Ahmad Zhoni tak lagi berstatus suami istri setelah diputus cerai pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Saat ini Iris Bella memegang hak asuh penuh atas kedua anaknya. Ahmad Zhoni divonis atas kasus narkoba bintang sinetron berusia 31 tahun itu divonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ada hal-hal yang membuat vonis Ahmad Zhoni lebih ringan dari tuntutan JPU. Ahmad dianggap masih memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga. Keadaan yang meringankan terdakwa merupakan tulang punggung, terdakwa berlaku sopan dan tindakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berusaha tidak akan mengulangi perbuatannya, ucap Hakim Ketua Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hakim menilai dugaan JPU soal Ahmad Zhoni terlibat bisnis narkoba tidak terbukti ada unsur jual beli. Hakim juga mempertanyakan bukti narkoba yang disebut JPU diperjualbelikan Ahmad Zhoni bersama bandar sekaligus terdakwa Akri. Selain itu, Hakim menilai JPU tidak memberikan hak Ahmad Zhoni dengan baik untuk diasesmen untuk permohonan rehabilitasi. Terdakwa sudah 2 kali direhabilitasi, maka dapat dikatakan sebagai ketergantungan narkotika, tegas Ahmad Satibi. Sebelumnya, sidang putusan atas kasus narkoba dengan terdakwa aktor Ahmad Zhoni dan temannya bernama Akri seharusnya digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun berhubung majelis hakim menerima sebuah surat dari BNNP DKI Jakarta, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda sidang putusan kasus narkoba untuk ketiga kalinya ini bagi Ahmad Zhoni. Kita tunda sidang putusan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024, ujar Ahmad Satibi selaku Hakim Ketua di persidangan. Sebelum diputuskan untuk menunda,
Majelis hakim terlebih dahulu menanyakan kondisi kesehatan Amar Zoni dan juga Akri yang menghadiri persidangan secara virtual. Keduanya mengaku dalam keadaan baik dan siap mengikuti persidangan. Sementara itu, Reza Muhammad Taizar mengaku tidak mengetahui apa isi surat yang dikirimkan BNNP ke pihak pengadilan. Dia pun menghormati keputusan majelis hakim untuk menunda sidang putusan kasus narkoba Amar Zoni. Yang kita tahu tadi cuma diinformasikan ada surat dari BNNP. Soal isinya apa kami tidak tahu, tuturnya. Seperti diketahui, Amar Zoni ditangkap polisi untuk ketiga kalinya terkait kasus narkoba pada tanggal 12 Desember tahun 2023. Bintang sinetron 7 Manusia Harimau ditangkap di sebuah apartemen di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan. Amar Zoni ditangkap dengan barang bukti berupa 4 paket sabu dengan berat 4,36 gram dan 1 paket ganja seberat 1,32 gram. Dalam sidang tuntutan digelar beberapa waktu lalu, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menuntut terdakwa Amar Zoni dengan hukuman 12 tahun penjara. Dia dinilai melanggar pasal 114 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Lebih lanjut, kejahatan kepemilikan narkotika yang dilakukan Amar Zoni dan Ibra Ashari menurut Dr. Anang Iskandar mantan KBNN yang menjadi saksi ahli kedua terdakwa di Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan kedua terdakwa adalah kejahatan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri. Pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika seperti Amar Zoni dan Ibra Ashari tidak urgen ditangkap dan dibawa ke pengadilan, karena UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mendekriminalisasi, menghapus penuntutan dan hukuman pidana bagi penyalahguna narkotika. Pemerintah harus membuat mekanisme penegakan hukum secara khusus terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika sehingga dekriminalisasi penyalahguna narkotika dapat terwujud sesuai tujuan dibuatnya UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika agar penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika efektif dan efisien. Catatan kelam dalam proses penuntutan terdakwa Amar Zoni dan Ibra Ashari adalah jaksa penuntut menggunakan model pidana umum. Kedua terdakwa dituntut dan didakwa sebagai pengedar. Amar Zoni didakwa secara kombinasi, pertama sebagai pedagang perantara narkotika golongan I melanggar ketentuan pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, atau kedua sebagai penyedia narkotika golongan 1 bukan tanaman melanggar pasal 112 dan sebagai penyedia narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman melanggar pasal 111 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika tidak berdasarkan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tetapi berdasarkan KUHP dan KUHP sehingga penyalahguna dijerat dengan dakwaan kumulatif dan atau alternatif padahal penyalahguna secara teknis hanya dapat dituntut dengan dakwaan tunggal pasal 127 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2008 tentang narkotika.